Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya, yang disebutkan namanya harap bilang hadir dan acungkan tangannya. Afif, Hadir. Aulia, Hadir. Ria, Hadir. Emily, Hadir. Siva, Hadir. Kevin. Hadir. Oke. Sebelum kita mulai ke pelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk semangat ya, oke? Tepuk semangat. 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 Dalam tema 8, subtema 1 pembelajaran 1 tentang lingkungan tempat tinggalku, yang akan kita bahas materinya yaitu yang pertama, cerita fiksi dan perbedaan gaya dan gerak. Coba di sini, siapa yang senang membaca buku di rumah? Cerita apa yang senang kalian baca? Nah, sekarang di buku kalian masing-masing ada pada halaman 2 cerita tentang asal mula telaga warna. Coba kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sok sekarang dibaca masing-masing. Sudah membaca cerita tentang telaga warna? Sekarang kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4 buku siswa kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah selesai semuanya mengisi pertanyaan yang ada di buku siswa? Sekarang, setelah kalian membaca cerita dan menjawab pertanyaan, siapa di sini yang tahu pengertian cerita fiksi? Ya, betul. Cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarangnya. Cerita tersebut juga merupakan hasil imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Yang seperti tadi contohnya, cerita dari Telaga Warna itu merupakan cerita fiksi. Siapa yang tahu ciri-ciri dari cerita fiksi? Ya, betul. Yang pertama, cerita fiksi itu sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dalam menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, cerita fiksi menggunakan bahasa tidak baku, dan yang terakhir menggunakan bahasa komunikatif. Silahkan kalian yang sudah Ibu sebutkan tadi tulis di buku kalian masing-masing. Ibu ulang sekali lagi ya, kalian menulis di buku kalian masing-masing. Ciri-ciri cerita fiksi ada 5. Yang pertama, sifatnya rekaan, mewujudkan imajinasi pengarang. Sudah? Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dalam menceritakan suatu peristiwa. Sudah ditulis? Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, cerita fiksi menggunakan bahasa tidak baku. Dan yang kelima, menggunakan bahasa komunikatif. Setelah kita belajar cerita fiksi, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang gaya dan gerak. Di sini Ibu punya gambar.
Coba dilihat, ini gambar apa ya? Ya, betul. Anak kecil lagi main ayunan, Kalau ini Bu. gambar apa? Ya, orang sedang Orang lagi mendorong narik kardus, Bu. beban dan ditarik oleh lawannya ya. Dan yang terakhir ada gambar anak kecil sedang bersepeda dan ayahnya berlari di pinggirnya. Setelah kita melihat gambar yang ada di sini, coba siapa yang tahu pengertian dari gaya? Ya, betul. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Contohnya, seperti di gambar ini. Di sini, seorang anak kecil mengayuh sepedanya dan mengakibatkan sepeda itu bisa bergerak. Bergeraknya karena dikayu oleh sang anak kecil itu. Dan yang kedua, ada gambar anak yang sedang menarik beban. Di sini gayanya yaitu menarik beban. Nah, ketika beban ini ditarik, maka benda akan mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan letaknya dia. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Perbedaan gaya dan gerak itu adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, atau gerak yaitu perpindahan benda yang disebabkan oleh adanya gaya. Setelah Ibu menjelaskan perbedaan gaya dan gerak, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian. Satu kelompok berisi 3 orang. Berarti di sini kita ada berapa kelompok ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di kelas ini kita membagi 6 kelompok ya, yang berisikan satu kelompok yaitu 3 orang. Yuk sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Udah? Nah, sekarang kalian masing-masing kelompok kalian memperhatikan percobaan yang akan Ibu lakukan. Nanti setelah percobaan, Ibu akan kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang akan kalian jawab bersama kelompok kalian masing-masing. Dan setelah kalian menjawabnya, kalian akan mempresentasikan jawaban kalian di depan kelas. Oke, percobaan yang akan Ibu lakukan yaitu kita membutuhkan benda yaitu kursi. Nah, saat kursi didorong, maka benda akan bergerak. Kursi ini akan bergerak. Kalau didorong, maka bergerak ke arah depan. Nah, sebaliknya, jika kursi ini ditarik, maka kursi akan bergerak ke arah belakang. Saat kursi bergerak ke arah depan, saat didorong, maka kursi akan menjauhi pendorong. Pendorongnya siapa? Yaitu Ibu. Nah, sebaliknya, jika kursi ini ditarik, maka kursi bergerak ke arah belakang dan kursi mendekati pendorong. Pendorongnya yaitu Ibu. Nah, sekarang setelah kalian melihat percobaan dari Ibu, coba sekarang kalian buka bukunya halaman 10. Di situ ada pertanyaan dari percobaan yang Ibu lakukan. Sekarang kalian isi dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Rundingi dengan kelompok masing-masing ya. Nanti Ibu akan panggil acak kelompoknya untuk maju mempresentasikan jawabannya. Setelah kalian
maju tadi. Terima kasih atas jawaban kalian. Nah, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarangnya. Yang kedua, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, sifatnya bersifat rekaan atau mewujudkan imajinasi pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dalam menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, cerita fiksi menggunakan bahasa tidak baku. Dan yang kelima, menggunakan bahasa komunikatif. Untuk perbedaan gaya dan geraknya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, dan gerak adalah perpindahan benda yang disebabkan oleh adanya gaya. Sebelum diakhirinya pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.